Tanpa terasa sudah 1 tahun almarhumah Oi Sukma Ayu pergi dalam damai. Untuk memperingatinya, kemarin keluarga besar Misbah Yusabiran selaku orang tua almarhumah mengadakan tahlilan di kediamannya Bukit Sentul. Meski sudah setahun pergi, ada saja kenangan bersamanya yang masih membekas. Ya, saya melihat senang ya, senang. Namun ada terenyuh, terenyuh. Tentu saja ya, merasakan terenyuh seperti itu, rasa sedih gitu ya. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda di hari Senin ini. Di mana lagi kalau bukan di Ghost gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip yang terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Gospot di mana mungkin Anda yang bisa memenangkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang sekali pemirsa, jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Keluarga Misbah Yusabiran dan Nani Wijaya mengadakan tahlilan 1 tahun meninggalnya Sukma Ayu. Becky Tumewu dan Po Ati punya cara masing-masing dalam memperindah bentuk tubuh mereka. Monica Umardi dan Nola Ebitri akhir pekan kemarin mengadakan hajatan spesial. Jose Purnomo yang bicara soal perkembangan intelektual sang anak akan menutup rangkaian berita Gospot hari ini. Pemirsa, sungguh tidak terasa sudah tepat 1 tahun almarhum Sukma Ayu meninggalkan kita semua. Pada tanggal 25 September kemarin, hari di mana Sukma Ayu menghembuskan nafas terakhirnya, keluarga Misbah Yusabiran dan Nani Wijaya mengadakan tahlilan untuk mendoakan dan mengenang almarhum putri mereka. Dan pemirsa, bagaimana pesona Sukma Ayu yang masih membekas di hati keluarga dan sahabatnya? Mari kita simak bersama. Tanpa terasa sudah 1 tahun almarhumah Oi Sukma Ayu pergi dalam damai. Untuk memperingatinya, kemarin keluarga besar Misbah Yusabiran selaku orang tua almarhumah mengadakan tahlilan di kediamannya Bukit Sentul. Meski sudah setahun pergi, ada saja kenangan bersamanya yang masih membekas. Ya, saya melihat senang ya, senang. Namun ada terenyuh, terenyuh. Tentu saja ya, merasakan terenyuh seperti itu, rasa sedih gitu ya. Tapi kembali lagi saya istighfar, itu saja pegangan saya. Kembali lagi saya istighfar, astagfirullahaladzim, dia sudah tidak bersama kita lagi. Kemudian saya berdoa, saya membaca sebisa saya. Anak itu titipan kan dari Tuhan pada saya, dititipkan saja. Lalu dia bilang saya ambil kembali. Walaupun hati saya sedih, tapi saya tidak bisa berbuat apa, tidak harus ikhlas. Kita selalu berdoa buat almarhumah gitu loh. Jadi ya apalagi ya dengan kita datang ke sini juga tahlilan, kita juga sama-sama ingin mendoakan semua buat almarhumah. Sebelum almarhumah meninggal, kurang lebih 5 bulan ia terbaring koma di rumah sakit Medistra. Kondisi itu bak bumi dan langit karena almarhumah yang dikenal gampang bergaul dan manja tak lama setelahnya pergi untuk selamanya. Dia tuh gila belanja ya, gila shopping lah gitu loh. Jadi ya kangen aja dengan sosok seperti itu yang kita jalan bareng, terus dia gitu dia nyanyi di mobil ya, terus kayak gitu lah gitu. Dulu apalagi kayak di lokasi syuting gitu ya, kalau kita lagi nunggu syuting aku berdua sama dia dengerin Discman gitu terus nyanyi berdua, entar dia gini, kan dia kan paling males nyanyi gitu, berisik berisik gitu dia. Keakraban almarhumah Sukma Ayu dengan para sahabat-sahabatnya kelewat dekat. Dan lagi sebagai anak bungsu almarhumah teramat disayang oleh seisi rumah. Tak pelak lagi kemesraan itu terbawa sampai dalam mimpi. Ya alhamdulillah aku termasuk orang yang sering dikasih mimpi ya sama dia gitu. Mimpinya tuh alhamdulillah juga selalu bagus-bagus terus gitu. Kayak misalnya aku ngelihat dia di sebuah rumahnya tuh bagus, banyak bunga-bunga, ada air terjunnya apa segala macem. Terus pernah juga aku mimpi dia tuh katanya kemana-mana dia harus pakai baju gamis dan kemana-mana dia bawa Al-Quran. Jadi dia udah meninggal juga tiba-tiba. Terus ya dia rambutnya udah agak tumbuh tapi gue ngeliatnya masih kayak botak gitu. Terus waktu wartawan pada nguber dia segala macem. Terus
Gue bilang, "Mak, lu tuh wartawan nungguin lo tuh mau wawancara," gitu. Nggak mau, enggak atau kalau ngomong deh pesan terakhir, gue ngomong gitu. Pesan terakhir apa? Enggak, gue nggak mau, pokoknya gue nggak mau." Dia lari-lari itu. Lewat bunga-bunga tidur itu mereka dipertemukan. Dari situ paling tidak jadi pertanda bahwa almarhumah sudah tenang di dunianya. Selain dikenal renyah bergaul, almarhumah juga punya kepedulian sosial yang tinggi. Maka dari itu untuk meneruskan niatnya menolong anak-anak terlantar, pihak keluarga mendirikan yayasan Eyut Sukma Ayu. Nah itu yang Itu kami bisa kita lakukan lakukan. sekarang, sekuat-kuatnya untuk saya membantu anak Kita. yatim di rumah masing-masing. Dan di sini banyak begituan. Jadi pesantren hanya mengkoordinasikan saja pemberian santunan. Anaknya tinggal di rumahnya masing-masing. Cita-cita almarhumah mengentaskan anak-anak yatim piatu sudah kesampaian. Tapi adakah keinginannya yang lain yang belum terwujud? Banyak, cita-cita dia tuh banyak banget gitu. Karir dia kan bisa dibilang baru dimulai kan kemarin memang langsung ngejeder gitu. Ya tapi hai tante, tapi masih banyak banget yang dia mau mimpi wujudkan. Salah satunya ya dia pasti pengen lebih eksis lagi di karirnya gitu. Terus sama satu yang aku tahu Rencana-rencana almarhumah yang bersinggungan dengan masalah-masalah sosial setidaknya sudah dinyatakan oleh orang-orang tercintanya. Dan kini tugas kita adalah mengiringi perjalanannya dengan doa. Pesona seseorang akan selalu terpatri di hati setiap orang yang mengenalnya, walaupun orang itu sudah lama tiada. Pemirsa, kecantikan adalah faktor yang sangat penting bagi sebagian besar kaum wanita. Buktinya banyak sekali kaum wanita yang berani untuk minum obat-obatan baik yang dari jamu-jamuan ataupun dari bahan kimia. Ada juga yang pergi ke salon untuk pasang extension, dan ada juga yang berani melakukan operasi plastik. Hal ini dilakukan agar mereka tetap menjadi cantik dan tubuh mereka juga tetap langsing. Nah pemirsa, kira-kira apakah Becky Tumeu dan Po Ati juga melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi agar penampilan mereka semakin oke? Temukanlah jawabannya tentunya hanya di Gospot. Adalah dambaan setiap wanita untuk memiliki wajah cantik serta bentuk tubuh yang indah. Maka jangan heran jika banyak wanita yang rela menjalani operasi plastik pada bagian-bagian tubuh tertentu yang dianggap kurang ideal. Becky Tumeu misalnya. Becky memang secara terang-terangan mengaku telah menjalani operasi plastik. Namun ia punya alasan tersendiri mengapa operasi plastik menjadi pilihannya untuk memperbaiki bentuk payudara sebelah kanannya. Sejak kuliah, kemudian saya terjun ke dunia entertainment, saya harus berpakaian bagus, saya mulai memperhatikan penampilan ya. Saya mulai merasakan tuh bahwa payudara saya kok kecil sebelah ya dan ekstrim. Dan kalau saya berpakaian tuh kadang-kadang kerepotan gitu, sumpel kiri, sumpel kanan, terus nggak nyaman, takut sumpelannya keluar atau takut sumpelannya kelihatan. Jadi saya cari-cari informasi dan saya mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang membesarkan payudara. Dan ternyata tidak ada cara lain selain operasi. Jika seorang wanita ketahuan telah menjalani operasi plastik, biasanya ejekan serta cibiran dari orang-orang sekitar muncul satu persatu. Ada yang menghakimi dengan berkata, tindakan itu menyalahi karunia yang telah diberikan Tuhan. Maka Becky tidak takut dihakimi seperti itu. Cibiran dari teman-teman nggak ada, pro kontra ada. Ya, pro kontra mereka lebih kontra karena mengkhawatirkan apakah itu betul-betul safe. Saya akan jawab secara jujur bahwa saya melakukan operasi. Kemudian kenapa saya mau jujur? Kan lebih enak hidup jujur kan daripada kita harus tutup-tutupin. Saya operasi, bukan berarti saya tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Memutuskan payudaranya di operasi plastik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Becky merasa perlu membekali diri dengan informasi yang cukup agar ia tidak menyesal di kemudian hari. Seperti seorang remaja wanita asal Jakarta yang meninggal dunia setelah disuntik cairan yang disangka kolagen untuk memperbesar payudaranya. Saya cari tahu operasi yang benar yang bagaimana. Apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Apa yang disebut dengan implan itu. Bagaimana caranya. Potongannya di mana aja. Saya dapat informasinya. Saya ke sana, saya lihat fasilitasnya. Saya lihat bagaimana mereka kebersihannya. Kemudian pokoknya terjamin atau tidaknya deh kualitas pelayanan di sana ya kan.
Jika Becky memilih tindakan operasi untuk menyempurnakan bentuk payudaranya, Po Ati lebih merasa aman memilih pengobatan alternatif untuk merubah bentuk hidung dan dagunya. Oh kalau alternatif iya aku berani kalau alternatif karena dia kan nggak pakai yang operasi-operasi gitu. Aku masuk ruang operasi aja kali udah selamat malam. Aduh urusan.